لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan biografi singkat mengenai Raja Kerkes. Raja Kerkes ini merupakan Raja Persia sekaligus musuh bagi orang-orang Yunani. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat mengetahui sejarah-sejarah mengenai raja-raja terdahulu, dan kita juga dapat mengetahui kebijakan-kebijakan raja-raja terdahulu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Raja Kerkes lahir sekitar tahun 518 sampai 519 sebelum Masehi, yang merupakan putra tertua dari Raja Darius dan istri keduanya yang bernama Atosa. Darius adalah raja keempat dari kerajaan Achaemenid, akan tetapi tidak langsung diturunkan oleh Raja Cyrus II. Nah, Darius akan membawa kekaisaran ke tingkat yang paling besar. Tetapi sebelum dia bisa mencapai itu, dia perlu membangun hubungannya dengan keluarga. Ketika tiba saatnya untuk menunjuk penggantinya, dia memilih Kerkes karena Atosa adalah putri Cyrus. Nah, Kerkes ini mencoba untuk menggantikan tugas ayahnya, yaitu Darius I, dalam proses penaklukan wilayah Yunani yang tidak pernah terselesaikan. Kerkes memerintah Persia setelah Darius I wafat pada 486 sebelum Masehi. Darius I sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam proses perluasan wilayah kekuasaan Persia atas Mesir. Namun tugas terbesarnya sebagai Raja Persia dalam proses perluasan kekuasaan yang jauh lebih besar tidak berhasil diselesaikan. Ia gagal menaklukkan negara-negara kota di Yunani karena kurangnya informasi mengenai kekuatan pasukan Yunani, yang ternyata lebih terlatih dibandingkan pasukan Persia. 10 tahun setelah kegagalan ayahnya itu, Kerkes merencanakan pembalasan kekalahan pasukan Persia di wilayah Yunani. Hal pertama yang dilakukan oleh Kerkes untuk melancarkan rencananya adalah menumpas pemberontakan di wilayah Mesir yang telah berlangsung selama 2 tahun. Nah, Kerkes ini lalu menunjuk saudaranya yaitu Ahamaines untuk memerintah di Mesir dengan pemerintahan yang baru di bawah kekuasaannya. Pemberantasan para pemberontak di Mesir itu sangat penting dalam rencana penaklukan Persia atas Yunani, karena mereka akan mendapat tambahan kekuatan perang dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Kerkes pun berhasil menghentikan pemberontakan besar di Babilonia pada tahun 482 sebelum Masehi. Pemberontakan itu cukup merepotkan pasukan Persia, sehingga Kerkes menunda rencana penyerangannya ke Yunani. Setelah berhasil menumpas para pemberontak dengan kekejamannya, Raja Kerkes memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kuil-kuil Ziggurat dan kuil Marduk yang sangat dihormati oleh masyarakat Babilonia. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kekejaman Kerkes sehingga pemberontakan lain tidak akan terjadi. Akhirnya pada tahun 481 sebelum Masehi, Raja Kerkes memusatkan perhatiannya pada penaklukan wilayah Yunani, dan Kerkes memimpin pasukannya melakukan penyerbuan gabungan antara darat dan laut dengan membawa sekitar 300.000 tentara. Penyerbuan pasukan Persia itu berhasil menguasai wilayah Yunani bagian utara pada musim panas tahun 480 sebelum Masehi.
Mereka lalu melanjutkan penyerangannya ke arah selatan, menuju pegunungan yang sempit yang berada di Thermopylae. Di tempat itu pasukan Persia dihadang oleh sekitar 300 prajurit Sparta yang terkenal sangat tangguh dalam pertempuran darat. Hadangan Sparta itu memberikan kerugian yang sangat besar pada pihak Xerxes. Banyak pasukannya yang terbunuh hingga akhirnya mereka berhasil menembusnya dan melanjutkan perjalanan ke Athena. Sementara itu pasukan laut Persia telah kehilangan banyak kapal perang setelah hancur akibat cuaca yang sangat buruk di wilayah laut Yunani dan strategi pasukan laut Yunani yang sangat baik. Setelah melihat kemungkinan yang sangat kecil untuk menang, Raja Xerxes memilih untuk mundur dari wilayah Yunani dan kembali ke Persia. Ia mencoba membentuk kembali pasukannya selama musim dingin dan kembali pada musim semi untuk bertempur dengan pasukan Yunani yang berada di Platea. Namun untuk yang kedua kalinya, pasukan Yunani yang sangat terlatih berhasil mengalahkan pasukan Persia. Meskipun Raja Xerxes tidak pernah berhasil menaklukkan wilayah Yunani, Kekaisaran Persia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahannya. Nah, setelah Xerxes wafat dalam insiden pembunuhan oleh pengawalnya yang bernama Atabus, yaitu pada tahun 465 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia mulai mengalami kemunduran. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perang Persia Yunani yang terjadi pada tahun 499 hingga 448 sebelum Masehi, yang merupakan perjuangan merebut dan mempertahankan. Kekuasaan bangsa Persia yang sangat besar sangat terlihat jelas ketika mereka melakukan sebuah ekspansi ke negara-negara yang ingin dikuasainya. Hal itu sangat berbeda dengan Yunani yang terdiri dari beberapa negara kota yang memiliki kepentingannya masing-masing dan bahkan sesekali terlibat perselisihan untuk urusan perdagangan. Mereka tidak dapat bekerja sama karena setiap negara kota memiliki kebijakan yang berbeda. Athena, Tib, Sparta, dan Korintus serta beberapa negara kota lainnya akan selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Akan tetapi keadaan bangsa Yunani itu mulai berubah ketika bangsa Persia mengancam akan melakukan perluasan kekuasaan hingga ke laut Aegean. Pada tahun 499 sebelum Masehi, bangsa Yunani yang berada di Turki mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Persia sebagai bagian dari penolakan atas rencana perluasan wilayah Persia. Athena dan beberapa negara kota Yunani lainnya mengirimkan bantuan pasukan untuk menambah daya tempur kawasan sebangsanya yang berada di Turki. Melihat tindakannya itu, Raja Persia yaitu Darius I mengirimkan sejumlah besar pasukannya untuk menaklukkan wilayah Yunani pada 490 sebelum Masehi. Angkatan Laut Persia tiba di pantai Yunani di sebelah utara Athena membawa sekitar 30.000 prajurit untuk menyerang Athena sebagai wilayah terdekat dari tempat mereka berlabuh. Pasukan Persia disambut oleh sekitar 10.000 tentara Athena yang berkumpul di area perbukitan di sepanjang jalan menuju Athena. Pasukan infanteri Athena berhasil memukul mundur pasukan Persia kembali ke kapal mereka. Terdapat lebih dari 6.000 tentara Persia gugur dalam perang di pantai tersebut. 10 tahun setelah kekalahannya itu, Persia kembali ke wilayah Yunani. Kali ini Persia dipimpin oleh Raja Xerxes yang menggantikan raja sebelumnya yaitu Raja Darius. Nah, Raja Xerxes ini memimpin sekitar 300.000 pasukan Persia melalui darat, Turki, Helepos, Teras, dan kemudian tiba di Yunani. Setelah mencapai wilayah Athena pada 480 sebelum Masehi, pasukan Persia membakar sebagian besar kota itu. Akan tetapi, angkatan laut Persia yang terkenal sangat tangguh berhasil dikalahkan dalam perang Salamis di selatan Athena. Rupanya pasukan Athena telah membuat sebuah perahu perang trireme yang memiliki 3 dayung di sampingnya. Perahu perang itu mampu bergerak lebih cepat dan dinamis di Teluk Salamis sehingga mereka dapat mengalahkan pasukan Persia yang masih menggunakan perahu sederhana. Melihat kekalahan demi kekalahan diderita pasukannya, Raja Xerxes akhirnya memutuskan untuk mundur kembali ke wilayahnya. Namun ia menempatkan sebuah pasukan di bawah pimpinan Mardonius untuk mengganggu pergerakan bangsa Athena. Akan tetapi tentara Mardonius itu berhasil dikalahkan oleh pasukan Yunani dalam pertempuran Platea pada tahun 479 sebelum Masehi. Peperangan antara Persia dan Yunani akan terus berlangsung hingga salah satunya jatuh. Nah, demikian sejarah singkat mengenai Raja Xerxes yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan kita dapat mengetahui
peran-peran raja terdahulu terhadap para rakyatnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.